Sepanjang sejarah bangsa Indonesia merdeka saya tahu, itu pesantren banyak sekali yang memberikan andil dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini. Para ulama-ulama kita, santri-santri kita memperjuangkan melawan kaum Belanda penjajah. Sejarah kelahiran dan perjuangan serta kehidupan Rasulullah SAW adalah teladan kehidupan umat manusia sebenarnya. Tetapi banyak yang tidak meyakini. Oleh karena itu, kita berbahagia sekali mendapat hidayah bahwa kita lah yang meyakini tentang teladan kehidupan daripada Rasulullah SAW. Di rencana ini, bangunan masjid 1 unit itu nilai dirasnya rancangannya 1.069.300.000. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين ويعذب الله كان أشداء على الكفار لهم تراهم ركعا في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآمنوا وعملوا الصالحات من مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. Acara selanjutnya yakni pembacaan sekapur sirih yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Muhammad Qasim Abdul Majid selaku orang tua kita yang sangat-sangat kita cintai, selaku pemimpin atau pendiri Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Kabupaten Parigi Motong. Yang saya cintai dan saya hormati akan Bapak Bupati yang diwakili oleh Wakil Bupati. Mudah-mudahan jadi Bupati yang benar-benar. Amin. Asal mau dicalonkan. Saya cintai dan saya hormati seluruh yang simpati hari ini datang, yaitu majlis-majlis taklim yang boleh dikatakan yang saya pimpin selama ini dalam kota, yang di desa. Saya tidak bisa sebut satu persatu, semuanya hadir, dan seluruh hadirin dan hadirat yang berbahagia. Kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat oleh keimanan yang kuat dan lebih-lebih didorong oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengantarkan kita kepada agama yang dimuliakan oleh Allah, ad-dinul Islam. Tidak ada agama yang lain yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali Islam. Itulah menurut ajaran dan akidah Islam. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekapur sirih ini beberapa yang saya sampaikan. Yang pertama saya sampaikan tadi tentang salawat yang dibaca oleh anak-anak kita, agar supaya dengan rebana. Kenapa ada rebana? Ada marawis. Rasanya tadi mengalir air mata saya, teringat sejarah dibacakan oleh guru di waktu di sekolah. Rasulullah ketika pindah dari Mekah ke Madinah, di sana dijemput dengan rebana, dengan nyanyian qasidah tala'al badru alaina seperti tadi. Jadi tidak ada bedanya ya, tidak ada bedanya. Di sana itu berpelukan antara kaum Ansar, kaum
muhajirin berpelukan dengan rebana yang dinyanyikan lagu tadi itu. Saya terbayang itu. Oleh karena itu saat ini rupanya kita peristiwa itu alhamdulillah bisa kita ikuti suasana itu dengan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berjanji walaupun itu mungkin ada tidak dibaca orang, tapi yang jelas yang ada di situ adalah sejarah yang terindah dari Rasulullah SAW yang kita tidak bisa. Ya, selaku juga panitia pelaksana ini, terima kasih sekali kepada seluruh pihak-pihak yang ada hadir ini, bahwa ingin bersama-sama kami di pondok pesantren ini dan seluruh masyarakat di sini kerjasama untuk melaksanakan maulid di sini. Oleh karena itu kami mohon maaf atas segala cara penerimaan kami yang sangat sederhana, karena masih begitulah tempat ini agak miring-miring sedikit, ya. Jadi kami mohon maaf. Yang berikut jamaah sekalian yang kami laporkan di sini. Yang pertama kami laporkan bahwa mengapa pesantren ini mengadakan memperingatkan maulidan ini, tidak lain karena sepanjang sejarah bangsa Indonesia merdeka saya tahu itu pesantren banyak sekali yang memberikan andil dalam perjuangan memerdekakan bangsa ini. Para ulama-ulama kita, santri-santri kita memperjuangkan melawan kaum Belanda penjajah. Inilah yang kita jadikan suatu budaya, bahwa santri di mana-mana saja ini jangan dianggap, karena akhir-akhir ini ada kadang-kala santri ini dianggap apa? Ada teror di dalamnya. Oleh karena itu nanti dalam sambutan mereka ini Pak Kapolres dengan Pak Bupati, Wakil Bupati ini dengarkan benar-benar ya, supaya kita senang ya, masyarakat kami banggakan dan hadirin yang kami muliakan berbahagia. Pokok pikirannya tadi sejarah kelahiran dan perjuangan serta kehidupan Rasulullah SAW adalah teladan kehidupan umat manusia sebenarnya. Tetapi banyak yang tidak meyakini. Oleh karena itu kita berbahagia sekali mendapat hidayah bahwa kita lah yang meyakini tentang teladan kehidupan daripada Rasulullah SAW. Untuk selanjutnya agar diajarkan secara dini bagi keturunan semua umat Islam bagaimana sejarah Rasulullah SAW. Inilah salah satu yang kami kehendaki. Maka pesantren ini adalah basis-basis untuk ditanamkan keyakinan bagaimana kebesaran Rasulullah SAW. Ya. Jadi karena itu kami menyampaikan sebuah ucapan terima kasih yang begitu besar kepada kepada pemerintah, khususnya kepala dinasnya, pengusaha-pengusaha, ya, para pengusaha, baik itu pengusaha di laut, di darat, telah memberikan andilnya di dalam pembangunan ini. Jadi ini kesempatan kami untuk menyampaikan kepada pemerintah bahwa alhamdulillah masyarakat Kota Parigi khususnya dan di luar Kota Parigi pada umumnya telah memberikan andil yang besar di pondok pembangunan ini. Di rencana ini bangunan masjid 1 unit itu nilai dirapnya rancangannya 1.069.300.000. Nah, ini yang masjidnya. Tapi kalau dari 1.609.000.000 itu saya kira berjalan baru ini Pak Bupati. Mudah-mudahan Pak Bupati, Wakil Bupati juga insya Allah memberikan lagi. Tapi secara pribadi Pak Badrun telah memberikan perhatian penuh, baik tenaga, pikiran beliau dan dana beliau secara pribadi telah membantu ini. Tapi yang jelas yang ada baru 1 masjid dan belum selesai. Kemudian 2 unit asrama ini baru 1 sudah ditempati. Ya, kami telah belajar ini sudah 1 bulan di sini.
tidur di sini itu menampung santrinya, santri yang mondok atau mukim itu 30 orang karena tidak bisa ditambah lagi. Tapi ada anak-anak sini diterima juga 25 orang, jadi di dalamnya ini ada 50 orang lebih. Sebab kalau kami buka secara terbuka tidak ada tempat. Nah, inilah kira-kira. Yang lain-lain dari itu juga yang sudah ada bantuan sini, yaitu satu bangunan asrama sudah untuk 40 orang santri itu ada 50 orang itu. Kemudian pemasangan satu unit pipa air senilai 15 miliar sudah ada siap yang dibantu oleh masyarakat. Ini hanya 20 juta. Sebagai persyaratan diizinkannya itu ada namanya apa? Yayasan itu. Jadi demikian laporan kami, Bapak. Kemudian Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang kami dapat laporkan. Oleh karena itu saya meminta kepada kita semua bahwa saya menyampaikan pada kita bahwa apa yang bapak-bapak, ibu-ibu tanam di sini insya Allah tidak sia-sia. Ya, contohnya tadi sebenarnya ada ceramah cilik tadi, ternyata berhalangan. Ya, kalau mau dengar itu kita punya penceramah tadi, menangis orang, tapi tidak dapat ditampilkan karena sudah berhalangan. Kemudian tadi itu, jadi di sini insya Allah bagaimana juga pesantrennya Pak Ustadz Abdul Muhid, bagaimana Musran, insya Allah bisa ikut-ikut mereka itu kita di sini. Ya. Jadi favorit pagi ini, kalau jadi favorit masjidnya ini mungkin di sini. Kalau sampai heran saya datang ini banyak rupanya yang merindukan Rasulullah SAW. Begitu kemudian maka mereka bawa ini apa ini telur-telur ini, maka kepada mereka itu yang berniat baik mencintai Rasulullah, apa kata Nabi? Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka kata Nabi, dia akan sudah mencintai aku. Waman ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, kata Nabi, yang datang hari ini mudah-mudahan pencinta Rasulullah SAW. Apa janji Rasulullah? Ma'i kana ma'i fil jannah. Maka dia bersama aku di surga, bertemu dengan Rasulullah kita di surganya nanti. Oleh karena itu tanamkanlah cinta kita, pesantren-pesantren, ya, tanamkanlah itu hati kita di pesantren, dan ibu-ibu, bapak-bapak menanam di sini tidak akan sia-sia tanamannya. Saya ulangi, sekecil suatu batu pun dia bawa kemari, batu untuk pesantren ini, dia niat ikhlas karena Allah, Allah akan jawab dia punya niat itu, dibalas dengan kebaikan. Apalagi mereka ini ada yang bawa 30 pahat, 30 besi. Itu banyak sekali yang banyak 30 pangkal besi. Mau masuki sholat asar, ya kita ada tempat jene di sini, yang lain di masjid musala sana, yang lain di sini, menyesuaikannya. Bantuan selama ini yang masuk dan bertanggung jawab seluruhnya nanti dirapatkan dengan semua panitia. Bapak dan Ibu sekalian, demikian apa yang saya sampaikan atas nama panitia, mengucapkan terima kasih kedatangan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk melaksanakan sholat asar, insya Allah acara akan kita lanjutkan selesai melaksanakan sholat asar. Kita saksikan bahwa Bupati dan Bapak Kapolres sudah menuju untuk peletakan batu pertama. Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya, silakan. Sama yang punya. Yang punya semua gitu. Iya yang ini. Oh, yang banyak agak sih. Apa jaga-jaga. Allah. Amin. Tergantung karpal. Oh, kakak dulu. Pala kamu antar ini. Sorry dulu. Dia di sana. Kalau ke sana. Oh, di atas apa? Ada durian. Iya, ada punya durian dia. Waduh, Sampai pohon kelapa sana. Paikram. Paikram tadi. Paikram. Satu. ikhlas ini. Saya di belakang. Kebetulan anak dua. Iya. Tahu dari tangan man ada berkahnya. Di bawah. Ya, mudah-mudahan Ustaz ini kan merangkapnya masih ya. Ada ini. Bismillahirrahmanirrahim. 4 selesai. Itulah. Seperti lancarnya pemandian. Ya, insyaallah. Begitu dia kasih. Jadi itu susah. Pokoknya kontan Tuhan kasih. Apa dari perwakilan di Bapak? Iya. Ini ketua Abdi Bau Bike Club. Perpustakaan izin tadi di grup. Kan anggota ada dari Babo. Belum izin. Pembina Abdi Bau Bike Club. Majelis Ta'lim Nurul Alam. Sudah ini? Iya, karena waktu barang acara. Fatihah. Bapak Polres Parigi Motong, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Parigi Motong yang punya hajatan, dan alhamdulillah sudah peletakan batu pertama, dan insya Allah semua kita akan menyumbang dengan berdirinya SMP sesuai dengan rencana. Nikmat kesehatan dan kesempatan dan
tentunya juga nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat hadir di tempat ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar, dirangkaikan dengan peletakan batu pertama pembangunan SMP Islam Terpadu Ittihadul Ummah Desa Paliara, Kecamatan Parigi Barat, tahun 2020. Hadirin yang saya hormati, keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta merenungkan kembali nilai-nilai keutamaan yang diteladankan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Peringatan Maulid Nabi sekaligus yang menjadi momentum yang tepat untuk menambah kecintaan kita kepada Rasulullah, pembawa misi perdamaian dan kerukunan di antara umat. Maulid Nabi di kehidupan beliau seolah hadir kembali di tengah-tengah kita. Jadi kalau umpamanya kita memperingati seperti ini dan kita yakini dan kita selalu mengucapkan dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau kita terjemahkan itu dengan demikian, sepertinya tidak ada lagi yang membuat suatu keonaran, tidak ada lagi yang namanya minum-minuman keras, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Kalau kita yakini dan seyakin-yakinnya, tentu saja menurut saya ini kembali kepada diri kita sendiri. Laku orang tua dapat betul-betul menjadi orang tua yang bertanggung jawab atas anak-anaknya. Jangan biarkan anak-anak itu hanya hidup sendiri-sendiri tanpa bimbingan dari orang tuanya, sehingga apa yang terjadi sekarang ini dan insya Allah ini harus kita sudah bisa tekan, dan insya Allah ke depan tidak ada lagi insya Allah anak-anak yang suka ya meminum minuman keras, narkoba, dan lain-lain sebagainya. Ini tanggung jawab kita bersama, bukan cuma tanggung jawab dari polisi, TNI, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Kalau saya lihat yang terutama adalah orang tua, apalagi di bidang pendidikan. Apalagi di Parigi Motong ini kemarin kita kedatangan dari Minahasa, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dia pertanyakan bagaimana, nah jadi bagaimana kabupaten atau pemerintah daerah ini dalam menangani ya adanya semua etnis yang ada di Parigi Motong ini. Ada Balinya, ada Jawanya, sehingga biasanya kita sebut bahwa Parigi Motong ini adalah kelahiran Nabi Muhammad SAW sekaligus peletakan batu pertama untuk SMP Islam Terpadu SAW. Bagaimana perjuangannya beliau dalam menyebarkan agama Islam ke seluruh penjuru dunia, yang mana kita sebagai umatnya yang seharusnya kita sama-sama mengenal. Mungkin dulu orang tua saya pada saat saya masih kecil pun juga sudah sering bercerita tentang Nabi Muhammad SAW. Dengan era zaman sekarang, hal itu mungkin sudah mulai tersingkir. Yang mana mungkin dalam kegiatan hari ini, marilah sama-sama kita mengingat kembali, marilah sama-sama kita mengajarkan lagi kepada sanak saudara, kepada anak-anak kita, siapa itu Nabi Muhammad.
Jangan sampai yang dikenal yang di luar daripada itu. Karena pemimpin kita adalah Nabi Muhammad. Minta tolong diam. Ya. Yang masih jual ikan minta tolong diam. Kalau Anda tidak diam saya pulang. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad biadadi fadlillah. Ya Allah, kami bersalawat dan salam kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak fadilah yang engkau miliki. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad biadadi katril amtar. Ya Allah, kami bersalawat dan salam kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak tetesan air hujan yang engkau turunkan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad man shalla alaih. Ya Allah, kami bersalawat dan salam kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak orang yang mau bersalawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebanyak-banyak orang yang tidak mau bersalawat kepada kekasihmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada sore hari ini yang insya Allah saat ini merupakan saat ijabahnya doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena alhamdulillah kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di Sayyidil Ayyam, di pemimpinnya hari yang paling mulia, hari yang paling agung, yakni hari Jumat. Dan di saat ini juga kita berkumpul untuk memperingati Maulid manusia yang agung, yang diagungkan oleh Zat yang Maha Agung. Manusia yang mulia, yang dimuliakan oleh Zat yang Maha Mulia. Yang karena sebab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga kita semua ada di muka bumi ini. Sehingga surga dan neraka ada. Sehingga Nabiullah Adam Isa alaihi salatu wassalam ada disebabkan karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan, laulaka ya Muhammad la khalaqtu aflak. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, kalau bukan karena engkau hai Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit dan bumi serta isinya. Ini semua karena Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bersyukur kepada Allah. Kita bersyukur kepada Allah. Lesan yang hina ini, tubuh yang penuh dengan maksiat ini, masih Allah dudukkan di tempat ini untuk memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak pantas lesan kita bersolawat, tidak pantas lesan kita mengakui cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak pantas mata kita memandang wajah Nabi Muhammad yang penuh dengan kemaksiatan, yang penuh dengan dosa. Tapi karena hanya cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang terdorong rasa cinta yang timbul dari dalam hati kita, sehingga berani kita bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan salah satu bukti kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya lesan yang kita miliki yang Allah berikan tidak mau bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alangkah ruginya kita yang dirindukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana sambutan-sambutan sebelumnya yang telah disampaikan oleh orang-orang tua kita, pemimpin kita, yang kesemuanya Al-Faqir dengar, Al-Faqir ikuti. Semuanya mengatakan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya mengungkapkan rasa cinta rindu kepada sosok Nabi Muhammad
sallallahu Ittihadul Ummah Jono Baliara. Pengumuman ini ditetapkan pada tanggal 6 November tahun 2020 dan pengumuman ini tidak boleh diganggu apalagi digugat. Juara 1 nomor urut 12 dengan jumlah nilai 143 atas nama Ibu Yustin Erliang, utusan dari Wanita Islam Al-Khairat Bantaya. Ya, mungkin yang dipanggil namanya langsung di depan mungkin ya. Kemudian juara 2 dengan nomor undian 14 jumlah nilai 140 atas nama Ibu Suherti dari Majelis Salim Lingkaran Solehah. Juara 3 nomor undian 10 dengan jumlah nilai 139 atas nama Ibu Haja Munastin. Ini walimah yang keluarga yang turut berpartisipasi pada acara ini. Ya, silakan diterima saja hadiahnya, nanti kalau juga berhubungan dengan panitia kita mengambil dokumen. Ayah, Ustaz semua bersilakan. Ya, disilakan pimpinan pondok pesantren untuk memberikan hadiah kepada para pemenang. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu, para undangan sekalian yang telah sama-sama untuk hadiri peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Pondok Pesantren Ittihadul Ummah Parigi pada sore hari ini, dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan kekurangan dalam pelaksanaan acara. Sekali lagi kami dari panitia pelaksana seluruhnya memohon maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan dan terjadi kesalahan kekurangan dalam pelaksanaan peringatan Maulid pada hari ini. Dan juga kepada ibu-ibu yang telah berpartisipasi dari kemarin hingga hari ini, bahkan mengikuti lomba juga, kami ucapkan terima kasih. Ini perdana untuk pondok pesantren. Insya Allah ke depan kita akan buat gaungnya lebih besar lagi, karena saat ini masih dalam protokol COVID atau protokol kesehatan tentang COVID-19, maka kita rayakan secara sederhana. Ada kemari Pak. Sekali lagi kepada ibu diterima dulu hadiahnya. Apabila tertukar silakan menghubungi panitia. Silakan menghubungi panitia.